Hello there. So welcome to Win Digiman channel. Please subscribe, like, and comment. Don't forget. So I'll see you on the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di sesi 9, Cargo Tarif and Rule, yaitu dengan tema Class Rate atau Commodity Classification Rate, dikenal dengan CCR. Ya. Nah, di ilustrasi pertama ini kita lihat salah satu daripada Commodity Class Rate itu adalah live animal. Di sini adalah live dog. Dengan komoditinya adalah normal 150 dengan rate kelasnya S. Jadi surcharge ini ya. Ini ilustrasi awal. Kita langsung aja. Tujuan daripada kita mempelajari daripada class rate ini adalah kita bisa mendefinisikan terminologi dari class rate itu sendiri dan untuk komoditas apa yang akan diaplikasikan rate ini. Kemudian menghitung daripada chargeable weight dan biaya berat yang dikenakan terhadap komoditas tersebut. Dan kita akan melengkapi kolom di ARW bill yang terkait dengan barang kiriman ini yang melibatkan daripada class rate. Dan class rate ini akan diaplikasikan pada barang kiriman ketika SCR tidak tersedia untuk komoditas tersebut ya. Nah, jadi pada saat SCR tidak ada, maka class rate ini akan bisa diaplikasikan. Ya, pada awalnya kita akan mendefinisikan apa itu class rate. Class rate itu juga diaplikasikan untuk beberapa komoditas ya, atau komoditi yang berada pada area-area yang telah ditentukan oleh IATA. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dia akan diaplikasikan bila tidak ada SCR untuk komoditas tersebut. Class rate atau yang dikenal sebagai Commodity Classification Rate atau disingkat dengan CCR ini tidak dipublish di rate yang terdaftar dari origin ke destination atau dari asal dan tujuan sampai ke tujuan. Dan dia biasanya ditampilkan dalam kolom dalam percentage yang ditingkatkan atau diturunkan atau increase atau reduction daripada percentage itu ya. Kemudian komoditas itu yang terlibat atau yang biasanya dikenakan classification rate itu adalah live animal, baby poultry, ya, valuable cargo, braille type equipment, talking books ini adalah printed matters, kemudian baggage ship as cargo, dan human remains. Kurang lebih ada di sini ada 6, tapi nanti kita bahas cuma 5 mungkin ya, karena baby poultry udah termasuk live animal di situ. Nah kemudian class rate yang percentage-nya dinaikkan itu akan disebut sebagai surcharge rate atau biaya yang dikenakan surcharge. Dan ini akan diaplikasikan untuk item-item atau komoditas yang memerlukan penanganan khusus, ya. Sedangkan class rate yang percentage-nya dikurangi, ini juga disebut sebagai reduced rate atau rate yang dikurangi. Ini akan diaplikasikan untuk item-item yang tidak memerlukan penanganan khusus atau special handling, ya. Kemudian percentage dan yang dikurangi ini ataupun yang naikkan ya itu akan diindikasikan nanti pada antara area-area tertentu yang dan bukan dari origin ke destination ya. Jadi tidak berdasarkan titik origin destination tapi berdasarkan area. Nah, di sini kita lihat bahwa percentage reduction itu ataupun yang increase tadi sampaikan ada live animal, valuable cargo, newspaper, baggage ship as cargo, dan human remain. Baik, kita pada poin kedua ini, kita akan bahas dulu terkait komoditas yang akan diberikan surcharge atau increase percentage. Yang pertama adalah live animal.
Contoh pertama, live animal dari Paris ke Lagos, Nigeria dengan Air France. Di sini komoditasnya adalah live dog 40 kg dengan kandang dengan ukuran 90-50-68. Kemudian kita menggunakan tabel. Di sini adalah di referensi 3.7.2, di mana disebutkan kabel ini tidak berlaku untuk negara ECAA, to from Australia juga ya. Kemudian di USA juga tidak berlaku untuk tabel ini. Nah, tabel ini kita akan lihat berlaku dalam area 1, 2, 3, antara 1 dan 2, 2 dan 3, dan 3 dan 1 ini ya. Dan masing-masing kita lihat untuk semua live animal kecuali baby poultry, dilihat di situ mulai dari 175% dari normal GCR, ya, dan juga 150% dari normal dari GCR. Nah, sedangkan di sana di bawah juga disebutkan sekaligus baby poultry, dia normal, belum ada surcharge di situ ya. Kita lihat lagi penerapannya untuk area 2 ini di luar Eropa tentu saja. Tadi kan ECAA ya. Sedangkan untuk ECAA sendiri tentu ada hitungannya sendiri ya. Nah, ECAA kita lihat di sini dari United Kingdom 150% untuk cold blooded animal, dari France ke Reunion ini except baby poultry. Kemudian within France juga ada kolomnya sendiri 200% ya. Dan kemudian ini minimum charge juga ada within area 2 except within Europe. Ya, ini adalah tabel-tabel yang akan kita gunakan dalam menghitung persentage daripada live animal. Nah, kita akan menghitung bagaimana live animal ini dengan contoh. Di sini adalah tadi live dog tadi ya. Dia akan dikenakan karena dari Paris ke Lagos itu adalah dari Eropa ya, dari ke Lagos. Dia akan dikenakan 150% dari GCR. Ya. 150% dari GCR. Kita lihat di sini di Lagos itu 150%-nya kita lihat adalah, kita lihat 150%-nya 12,80 rate-nya. Jadi 150% 12,80 kalau dinaikkan ke 150% maka nilainya menjadi 19,20. Nah, dari 19,20 inilah yang akan dimasukkan ke kolom yang ada di RW Bill. Ya, kodenya ditulis N150 di sini. Jadi surcharge S di sini, N dari harga normal 150, yang mana harga normalnya aslinya adalah 12,80, kemudian setelah di surcharge akan menjadi 19,20. Kemudian 100 berat chargeable weight ini karena telah dihitung daripada kandangnya tadi ya. Hasilnya seperti ini tadi ya, jadi chargeable weight 51 ya. Oh sorry, ini ada chargeable weight di sini, contohnya lain lagi nih, akan dikasih 100 kg ya, lain yang di sini, maka perhitungannya akan menjadi 100 dikali 19,20 jadi 1.920 euro ya untuk live dog ini. Nah, ini adalah yang kita akan kenakan. Nah, jadi ini perhitungannya dengan menggunakan chargeable weight 100 kg. Dalam contoh kedua kita contohkan di sini hewannya adalah piglets. Ini piglet kelihatan di sini ya. Dengan berat 380, 4 plastik kontainer ya. 4 kontainer, kemudian diangkut dari Brazil ke Singapura ya, dari area 2 ke area 3. Kita menggunakan tabel 372 ya, di situ kita mendapatkan surcharge 150%.
Oleh karenanya perhitungannya kita lihat dari Brussels ke Singapura di TACT dengan berat 380 dan dia volume weight-nya adalah 426, maka chargeable weight-nya akan dikenakan 427. Berarti kita menggunakan harga yang di atas apa namanya ini sampai 500 nih. Kita lihat dulu. Di sini normalnya, karena harga normal ya. Jadi dari harga normal kita akan dikenakan 7.76. Bukan harga yang quantity tapi yang normal. 7.76, maka 150% kali 7.76 dari general cargo rate menjadi 11.64. Ini setelah dikasih surcharge 150%. Ya. Sehingga hasilnya 427 kg, chargeable weight-nya dikali dengan 11.4, hasilnya menjadi 4970.28 untuk peaklet ini. Nah, kita lihat, jangan lupa dimasukin kode S di rate class-nya ya. Dan N150 yang artinya normal 150 dari 150 surcharge dari harga normal. Itu maksudnya. Kita tidak bisa menggunakan yang harga 45 atau yang 100 ini karena ini tidak diizinkan, itu akan lebih rendah ya. Nah, jadi kita gunakan yang benar-benar dari harga normal dengan kode N. Kemudian untuk perhitungan yang tadi kita sudah sampaikan ini akan dikenakan surcharge. Jadi di sini kita akan lihat lagi contoh ketiga, yaitu baby poultry. Baby poultry ini kita lihat akan dikenakan dari Vancouver, Kanada ke Manila, Filipina, DOLCIC atau baby poultry, ya. Karena dia kurang dari 72 jam, maka 100% dari normal general cargo rate akan diaplikasikan. Ya, meskipun beratnya 250. Jadi dia akan mendapatkan harga normal. Mestinya kalau 250 ini kalau menurut rate ini kan dia paling tidak 4.78, tapi karena dia perlu special handling maka harganya 11.45. Tetap menjadi 11.45, yaitu harga normal 100% dari harga normal dari Vancouver ke Manila. Harganya rate-nya tetap 11.45. Jadi 375 dia punya volume weight ini yang dikenakan dijadikan chargeable weight akan dikalikan 11.45 menjadi 4293.75. Ya. Jadi sekali lagi itu berlaku harga normal, tidak berlaku quantity rate untuk berat sekian itu. Kemudian untuk reptile, kita lihat reptile di sini. Reptile dari tabel 3721, kemudian kita lihat beratnya 46 kilo dengan volume weight cuma 13 kilo, jadi gross weight-nya tetap menjadikan chargeable weight. Maka, nah di sini kita lihat kita menggunakan Q-rate di sini ya, tidak menggunakan harga normal. Kenapa? Kita akan gunakan ini applicable karena di sini ada peraturan exception 1 dari New Zealand di Southwest Pacific Sub-Area, maka itu berlaku percentage-nya untuk applicable GCR, bukan normal GCR tapi applicable GCR. Applicable GCR-nya untuk berat 46 kilo di sini kita lihat Auckland ke Vancouver ada 8.45. Jadi nilai rate-nya 8.45 bukan 2113 lagi seperti yang tadi. Nah, di sini karena ada perkecualian maka nilainya 46 dikali 16.90. Kita lihat 16.90 ya. Adalah 77.40. Ya, ini dikalikan lagi ternyata ya dari hasil surcharge-nya 20% dikali dengan 845 ya. 8.45 itu nanti dikalikan lagi. Ya, dikalikan lagi 46 kilo ini dengan 16.10. Hasil perkalian dari 845 jadi totalnya jadi 777.40.
Jadi ingat, bukan final ya, ini 8,45, ini belum final, tapi nanti akan dikalikan lagi dengan karena ini kan per kilo ya, ini per kilonya 8,45. Nah ini hasil per kilonya setelah 200% 16,90, ini 46 kali 16,90 jadi 77,40 ya, ingat ya ini ya untuk weight charge-nya ini. Jangan lupa dikalikan dulu ya untuk applicable GCR-nya. Kemudian untuk live pigeon, ya live pigeon ini di sini kita lihat ada burung merpati, 2 burung merpati. Kita lihat bagaimana perhitungan burung merpati ini. Burung merpati ini akan dikenakan 200% dari applicable. Dari mana nih? Tujuannya Amsterdam ke Taipei. Kita lihat ini yang tadi ya, minimum charge yang tadi. Nah, sedangkan ini berbeda lagi nih. Ini adalah live pigeon akan berlaku 200%. Di kolom ini, kalau kita lihat, tidak ada 200%. Nah, tapi di section 3722 itu kita lihat, mestinya ada information for any carrier specific rule. Ya, misalnya di sini dia mestinya digunakan 150% nih sekarang ya. Kita tetap menggunakan acuan ini 150%. Kalau tadi sebelumnya 200% ya. Itu kan tadi specific rule ya. Nah, sekarang kita menggunakan 150% karena ini bukan di area yang tertentu tadi. Maka 150% dari normal GCR, kembali lagi ke normal GCR, adalah 25,80. Ya. Nah, 25,80 itu dikalikan dengan, kita lihat di sini, hasilnya menjadi 136,14 ya. 136,14. Ini mestinya recharge-nya di sini 4,5 ya dari chargeable weight dikalikan dengan 4,5, ini jadi 136,14. Dari hasil 200% ya, minimum charge berlaku antara area 2 dan 3, ini jadi 136,14. Ya, jadi kita tetap mengaplikasikan 136,14, bukan yang 116,10 ya, bukan yang euro 2580 ya, kita menggunakan yang minimum charge. Nah, karena minimum charge-nya adalah 200%. Ya, jadi syarat dan ketentuan yang berlaku ini harus diperhatikan untuk setiap negara. Kalau dia minimum charge-nya 200%, maka 150%-nya tentu tidak berlaku. Ya, maka yang kita kenakan harganya tentu lebih besar, 136,14 dibandingkan yang nilai 116,10 untuk live pigeon. Ya. Kemudian untuk valuable cargo, untuk barang berharga, kita menggunakan juga ada tabel tertentu di sini, ya, hampir semua IATA dikenakan 200%, 2 kali lipat daripada normal GCR. Kita lihat di sini. Untuk contoh pertama adalah vas kembang, vas bung yang memang antik ini. Ya. Kita lihat vas ini akan dikenakan 200% dari beratnya 7,5 kilo ya, dari Frankfurt ke Jepang. Ya, chargeable weight-nya juga 7,5 kilo. Maka nilainya setelah di kolom rate ini kita perhatikan dari dari Frankfurt ke Jepang, normalnya itu 18, di sini disebutkan normalnya 18,55. Ya. Tapi di sini kita lihat normal GCR ini ya
tidak berlaku nanti, sebentar kita lihat dulu, karena di sini ada declare value for carriage. Declare value per kilogramnya adalah hasilnya 1409,42 US dollar. Ini ada declare value-nya 1308 per kilo, maka hasilnya kita lihat dari perhitungan declare value-nya itu 1308 dikurangi daripada euro 0,9, hasilnya jadi 1409,42 ya, construction exchange-nya. Maka kita lihat di sini 200% dari normalnya 15,18 ya, di situ kita nggak kelihatan 15,18 karena harga disebutkan aja di sini 15,18 ya, harganya menjadi 30,36 ya, 30,36 ini masih per kilo ya. Sedangkan chargeable weight-nya 7,5 kali 30 hasilnya 227. 200% dari 100 euro adalah 200 ini ya, 200. Kemudian dari 50 dolar dikali dengan 0,9284, 46,402, maka di sini disebutkan rounding of unit untuk euronya 46,40 ya. Maka yang digunakan untuk perhitungan tetap adalah applicable rate dari 200% untuk normal GCR yang 15,18 tadi, nilainya adalah 30,36. Ini yang dimasukkan ke kolom RW bill. Dikali dengan 7,5 kilo, maka hasilnya menjadi 227,70 euro ya, 227,70 euro ya. Jadi ini perhatikan baik-baik pada saat perhitungan di 200%-nya ini ya. Nah, jadi ini yang diaplikasikan rate-nya yang mana ini? Benar-benar dilihat di rate-nya. Oke, kita akan hitung lagi beberapa contoh seperti jam emas. Di sini kita lihat jam emas ini 200% juga. Kita lihat dari Genève ke Kuwait, berat volume weight-nya di sini disebutkan 9 kilo, maka yang dijadikan chargeable weight-nya adalah gross weight 32,6 dibulatkan 33 kilo. Dengan CHF 21,6 ini hasil dari 200% normal GCR yang 10,80 ya, ini dikalikan dulu. Maka hasilnya adalah 240,00 atau dari ini francs ya, kita menggunakan Swiss francs di sini. Kemudian kita lihat, masukkan di kolom 21,60 ini yang hasil daripada 200% tadi, dimasukin di sini, dikalikan 33 jadi 71,80 ini hasilnya ya. Jangan lupa masukkan kode S-nya di sini. Human remains. Human remains juga ini akan dikenakan surcharge ya, di mana ada kolom tabel 3.79 yang akan menghitung. Di sini sebutkan untuk semua area untuk tabu jenazah akan diterapkan applicable GCR, berarti bukan normal. Kemudian dalam area 2 akan menggunakan 300% normal, sedangkan untuk menggunakan peti untuk all area menggunakan harga normal, sedangkan untuk area 2 200% dari normal GCR. Nah, terlihat di sini untuk coffin ini lebih rendah ya rate-nya nanti. Kenapa abu jenazah jadi mahal? Karena dia kecil ya. Kemudian kita lihat di sini untuk coffin Meksiko ke New York dikirim satu peti jenazah 120 kilo. Kemudian kita lihat perhitungannya menggunakan, jadi ini dari area 1 ya ke antar area 1 nih ya. Jadi menggunakan normal GCR ya. Normal GCR 2,56 kita lihat di sini. Jadi 2,56 dikali 120.
hasilnya 307.20 ini adalah charge-nya nanti, US dollar. Yaitu untuk COFIN. Kemudian untuk yang earn, ini masih COFIN ya, yang kedua masih COFIN, dengan berat 48 kilo, ya, ini antara Malaga ke Abidjan, ini kemudian dikenakan 200% dari normal GCR, ya. Jadi kembali lagi 200% kali 6,70, hasilnya 13,40, kemudian 13,40 dikali 60, hasilnya 804,00. Nah, ini adalah yang kita gunakan untuk cas ini ya. Kemudian kita masuk untuk yang urn atau menggunakan ini access ya. Ini 300% dari GCR, kita lihat di sini rate-nya 5.35. Ya, jadi 16.05 setelah dikali 300%. Kemudian earn-nya itu beratnya 4 kilo dikali dengan 16.05 hasilnya 64.20. Tapi kita perhatikan ada applicable minimum charge-nya 200% adalah 200% kali 35. Ya. Maka $35 ini minimum charge-nya ya, yang di sini kita lihat ke Manchester, maka kalau kita bandingkan minimum charge-nya lebih gede daripada normalnya. Jadi yang akan digunakan adalah minimum charge-nya. Jadi minimum charge 200% ini akan diaplikasikan, M200 jadi $70 hasilnya. Jadi harus dibandingkan dulu ya. Lalu untuk printed matter, ini kita poin berikutnya, untuk materi berikutnya kita masuk ke reduce. Di mana di sini printed matter akan di-reduce. Kita lihat di tabel 377, untuk newspaper, magazine, periodical ini akan ada pengurangan biaya 67%, dan untuk semua other area ada 50% untuk area yang lain ya. Kita lihat bagaimana aplikasinya, perhitungan katalog di sini, satu box 30 kilo dari Vienna ke India. Nah, 30 kilo ini dengan menggunakan 50% GCR. Jadi 12.10 ya. Jadi 605. Ini dikurangi tentu saja 50% di diskon atau dikurangi 50% dari kalau tadi ditambah, ini dikurangi ya. Kemudian hasil pengurangan dari 20/10 adalah 605. Ya, jadi 50% dari 12.10 adalah 605. Hasilnya 605 kali 30 jadi 181.50. Ya. Ini untuk katalog. Contoh berikutnya untuk katalog. Oh, ini masih katalog juga. Untuk cross check dengan applicable rate yang 45, misalnya ini 9.16, harganya jadi 439.68, ini kan mahal. Jadi kita menggunakan yang murah karena 50% must be used ya. Karena dia lebih murah daripada yang 439.68. Jadi ini hanya untuk cross check aja ya. Bahwa ini kalau kita menggunakan 50% ini akan lebih murah daripada yang harga yang applicable quantity rate. Kemudian untuk applicable printed matter yang kedua menggunakan newspaper ya. Kita kirim newspaper. Ini menggunakan 67% dari harga normal. Jadi 15 euro, 67%-nya itu jadi 10.05 ya. Nah, jadi kalau 50% kan 7, tapi 67% jadi 10.05, maka 10.05 adalah 301.5. Boleh juga di cross check di quantity rate-nya. Di sini kita lihat quantity rate di cross check dulu 5.30. Di mana hasilnya kalau kita kenakan menjadi 530
tentu ini akan jauh lebih mahal ya, kita lihat ya. Nah, di sini makanya kita menggunakan kita menggunakan harga yang normal ini ya, 301.50 ya. Nah, ini untuk newspaper dengan berat 30 kilo. Berikutnya untuk Baggage Ship as Cargo, ya di sini juga ada tabelnya. Kita lihat di bawah ini. Contoh tabelnya di 3.7.8. Kita langsung aja hitung. Akan diberikan reduce sampai 100 di sini dari harga normal. Ya. Satu suitcase dengan berat 26 kilo. Kita lihat harga normalnya 1.51. Jadi tetap menggunakan 100% harga normal. Di sini ya, tidak ada 100% dari harga normal. Kita lihat applicable GCR. Karena apa? Di sini kita lihat yang tadi aturannya ini untuk Malaysia aja sama Papua New Guinea sama New Zealand. Sedangkan untuk semua IATA area ini applicable GCR. Jadi tetap menggunakan applicable GCR kecuali negara-negara yang disebutkan di bawah. Karena ini bukan negara yang disebutkan di bawah, maka ini tetap menggunakan applicable, cuma cara penulisannya di sini ada tulisan R, N100 di sini ya. Nah, jadi 1.51 tetap digunakan 26 kali 1.51, 39.26. Ya. Di sini tentu dia lebih kecil daripada minimum charge. 15 kilo. Ini kalau perbandingan lagi ya. Bila dari Lusaka ke Johannesburg ya, ini 15 kilo, maka sebetulnya harus menggunakan harga minimum karena dia lebih kecil dari harga minimum, maka harga minimum yang diterapkan. Jadi ini untuk berat-berat tertentu tetap harus dibandingkan dulu, jangan sampai lebih kecil dari harga minimum. Kemudian untuk contoh kedua, dari Vienna ke Abadan, ini menggunakan normal GCR ya, masih normal GCR, karena tidak dalam perkecualian, maka harganya di sini sebutkan juga langsung, sebutkan N30 dengan 7.99, hasilnya 239.70. Jadi ada beberapa negara saja yang menerapkan reduce ya, jadi tidak semua negara ya. Nah, kita summary, maka komoditas atau class rate ini tidak berlaku untuk poin tidak dipublish pada list point of origin ke point of destination. Kemudian pada umumnya persentage dari general cargo rate ini dikenakan untuk normal GCR atau under 45 kg. Nah, dan ini juga diaplikasikan antara beberapa IATA area tadi, dalam beberapa IATA area. Kemudian kalkulasi daripada round off-nya bisa dilihat di 5.7.1. Kemudian adalah di sini yang dikenakan surcharge, ini itemnya live animal, valuable cargo, dan human remain ada 3. Sedangkan untuk reduce adalah printed matter dan baggage as ship as cargo. Baik, untuk kesimpulannya tadi, kalau tidak ada SCR, kita gunakan CCR. Dia memiliki percentage stable, ya. Kemudian surcharge-nya berlaku untuk 3 komoditas, ada AVI, VAL, dan HUM, termasuk tadi DOLCIC. Kemudian reduce-nya untuk printed matters dan back ship as cargo. Nah, inilah terkait dengan commodity classification rate or class rate. Kita ketemu lagi untuk session 10 minggu depan.